Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis, yang mana mulai dari pelajaran kemarin kita masuk kepada kajian fikih Umdatul Ahkam, namun kita sudah masuk kepada Kitabus Shiyam. Karena Ramadan hampir dekat, hanya 1 bulan lagi sekitar itu, maka kita memberikan kajian yang berhubungan dengan hukum yang akan datang kepada kita. Kenapa? Kok sementara ditinggalkan kitab yang berhubungan dengan salat? Karena kita telah masuk kepada kitab Jum'ah dan telah kita ambil dari sebagian hadis-hadis tentang Kitabul Jumu'ah. Lalu kenapa pengajar di sini men-switch, mengganti dengan hukum Ramadan? Jawabnya karena akan datang bulan Ramadan dan diharapkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa Ramadan dan yang lainnya yang berhubungan dengan Ramadan, seperti Lailatul Qadar, nanti ada babnya, dan seperti i'tikaf nanti akan ada babnya. Kenapa? Agar kita masuk kepada bulan tersebut kita sudah mempunyai ilmunya. Seperti ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum kita beramal. Maka sebelum nanti kita Ramadan mengamalkan tentang permasalahan hukum puasa, kita sudah mengetahuinya. Dan begitu pun i'tikaf dan Lailatul Qadar kita sudah mengetahuinya. Maka ini pendalilannya di dalam ayat Al-Quran apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Maka di sini fa'lam, ilmuilah dahulu, baru setelah itu kita melaksanakan ibadah penyembahan kepada Allah dengan benar. Maka mulai dari pelajaran kemarin telah kita masuki dari kitab Tauhid, dan sekarang kita akan menjelaskan hadis yang pertama. Adapun permasalahan kitab Tauhid telah selesai, definisi Tauhid, kitab As-Shiyam telah kita jelaskan makna kitab dan kita jelaskan makna Shiyam, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Maka di hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yawm wa la yawmin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Apa makna hadis yang pertama dan berhubungan dengan puasa Ramadan dari segi mana? Pertama, dari hadis Abi Hurairah di sini, atau sebelumnya silahkan siapa yang mengetahui tentang Abu Hurairah, sering kita ulang. Namun di dalam kitab Shiyam, hadis pertama dari Abi Hurairah, maka tidak apa-apa kita sebutkan siapa Abu Hurairah dengan cepat. Abu Hurairah namanya ikhtilaf, yang rajih adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Dari mana dia? Dari Yaman, maka kabilahnya Ad-Dausi Al-Yamani, dari kelompok Ad-Daus dari Yaman. Dan lakabnya dia adalah apa? Min hufadis sahabah. Dia dilakabi dengan orang yang paling hafal dari para sahabat. Maka dia memang ranking pertama, orang yang menghafal dari para sahabat hadis-hadis Nabi. Hadisnya ada berapa? 5.740 hadis dihafal di dadanya. Dan ini bukan karena kecerdasan Abi Hurairah. Abu Hurairah manusia biasa. Namun ini pertama, keinginan Allah seperti tadi kami sebutkan, At-Taifah al-Mansurah pada setiap zaman, setiap waktu, anytime, anywhere akan ada. Sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan, kata Allah, Al-Quran dan agama Islam, dan kami yang akan menjaganya. Dijaga oleh apa?
agama Islam ini dengan rijal, dengan manusia-manusia yang menjaga agama ini. Menjaganya bagaimana? Menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, berdakwah kepada Al-Quran dan sunnah. Itu dia yang dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah. Dan Abu Hurairah pada hakikatnya adalah At-Taifah Al-Mansurah dari zaman sahabat. Bagaimana kita katakan dia At-Taifah Al-Mansurah? Karena dia yang menjaga gawang, menghafal hadis-hadis Nabi dari kelompok para sahabat. Maka disebutkan di dalam hadis, dari sebabnya dia banyak menghafal hadis, disebutkan hadis muttafaqun alaih bahwa kuntu ahfadu ahadits wa Abdullah bin Amr ibn al-As yaktubu. Bahwa dulu di zaman Nabi aku menghafal hadis-hadis Nabi. Adapun Abdullah bin Amr ibn al-As hanya mencatat. Maka Abu Hurairah mempunyai keutamaan hafalan yang kuat. Kemudian, apakah dia berbeda otaknya dari manusia yang lainnya? Sama. Kadang menghafal dan kadang lupa. Itulah sifat manusia al-insan dikarenakan anisyan. Dinamakan al-insan dikarenakan dari kelupaannya. Maka al-hifdhu khawan, hafalan itu pengkhianat. Maka jika antum hafal Quran dan tidak murajaah, maka akan hilang 30 juz. Apalagi Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih bahwa Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil. Al-Quran itu dia akan mudah hilang, lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Di saat masuk ke masjid, misalnya zaman dulu, tidak diikat untanya, ya lari, hilang sudah ke gurun pasir misalnya. Maka Al-Quran lebih dahsyat daripada unta yang tidak diikat hilangnya. Maka hafalan seseorang itu khawan, pengkhianat. Di saat kita butuh hilang, di saat kita tidak butuh datang. Maka Abu Hurairah mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hafidtu katsiran minka walakin nasituha." Aku banyak menghafal hadis-hadis dari kamu dan aku lupa setelah itu. Maka diobati dengan Nabi, diberikan terapi, diberikan doa. Kemudian disuruh membuka bajunya. Sehingga bajunya terbuka dan dadanya terbuka. Fagharafa Rasulullah SAW dipegang oleh Nabi dan dibacakan sesuatu. Kemudian seperti ruqyah, ditiup seperti itu. Dan berkata kepada Abu Hurairah, "Al-an udmumha ila sadri." Maka setelah dibuka, ubsut rida'ak, buka baju atasmu. Setelah selesai diberikan doa tadi, sekarang tutup bajumu dan tekan kepada dadamu. Berkata Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi lam ansa ba'du." Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, setelah diberikan doa oleh Nabi itu, aku tidak pernah lupa dari apa yang aku hafal. Maka Abu Hurairah mempunyai harddisk yang luas di dalam hatinya, tidak hilang, tidak terkena virus. Berbeda dengan komputer-komputer ataupun laptop yang kadang-kadang ada virusnya dari www.xxxx dan sebagainya. Kalau Abu Hurairah hatinya penuh dengan hafalan hadis Nabi dan Al-Quran, maka tidak ada virus, sehingga hafalannya tokcer, diketok encer. Maknanya di saat butuh dia mengalir. Tidak seperti kita di saat butuh lupa, di saat tidak butuh datang. Maka inilah dari Abu Hurairah yang digelari dengan hufadis sahabat, orang yang paling hafal dari hadis-hadis Nabi. Maka dia menghafal 5.740 hadis. Dan ini adalah dari keutamaan beliau orang nomor 1 dari penghafal dari para sahabat. Dan asbatunas yang datang dari beliau dari sanad-sanad yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, kebanyakan dari jalan hafal ini Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah, jalan pertama. Banyak sekali Al-Bukhari dan Muslim dari jalan ini. Sehingga jika antum menghafalnya, antum akan mudah menghafal Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan mengetahui jalan-jalan yang sahih kepada Abi Hurairah. Jalan yang paling kuat kepada Abu Hurairah, Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah. Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah. Kedua, Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Akan ditanya Aan, dan ini pernah kita lewati.
Sanad yang kami sebutkan tadi, Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Musalsal apa? Lirik kiri, lirik kanan, mencari bisik-bisik. Indak ya Abdurrahman. Musalsal apa? Ahsan. Mentang-mentang ibunya dari Yaman. Musalsal bil Yamaniyin. Semua orangnya dari Yaman. Apalagi sebelumnya Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Maka Abdur Razzaq As-San'ani dari ibu kota Yaman, San'a. Dan Ma'mar meskipun orang dari Irak, namun dia duduk di Yaman, dinikahkan oleh orang Yaman dengan putri mereka agar mengajari di Yaman. Maka duduk di Yaman. Jadi orang Yaman. Dan yang ketiga, Hammam ibnu Munabbih, seorang tabi'i dari Yaman, dari San'a juga. Dan yang keempat, Abu Hurairah, sahabi dari Yaman, Ad-Dausi, tadi telah kita bahas. Maka ini silsilah al-Yamaniyin. Ma'mar atau Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Dan juga dari jalan Al-A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah. Dan juga dari jalan Suhail an Abi Saleh an Abihi, Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya Abu Saleh dari Abi Hurairah. Dan juga dari jalan Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. Maka ini semua 5 jalan ini banyak di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jika antum menghafalnya akan banyak faidah. Kemudian ucapan Nabi setelah selesai dari Abi Hurairah, siapa dia? La tuqaddimu Ramadan bi shaum yaum wa la yaumin. Faidah dari hadis yang berhubungan dengan puasa Ramadan ini, dilarang seseorang melaksanakan puasa sebelum puasa Ramadan. Contohnya, misalnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu karena tidak melihat hilal. Ramadan yang akan datang sebulan beberapa hari itu dari sekarang, misalnya jatuh di hari Jumu'ah. Jatuh di hari Jumu'ah. Misalnya, sudah diumumkan sehari sebelumnya ataupun ada isyarat kepada itu, maka sehari sebelumnya hari Kamis dan 2 hari sebelumnya hari Rabu dan Kamis, dilarang manusia kaum muslimin untuk berpuasa.